Berjumpa lagi dengan saya Armin Sel Komputer. Di materi ini saya masih tetap lanjutkan materi tentang pajak keluar, di mana sebelumnya sebenarnya saya pernah buat, hanya ada perbedaan sedikit dengan materi kali ini. Materi sebelumnya itu tentang pajak keluar, di mana dalam satu faktur itu hanya terdiri dari satu barang. Untuk materi kali ini dalam satu faktur itu dia terdiri banyak barang. Nih, ini dalam satu faktur terdiri banyak item. Nanti fakturnya itu otomatis akan kertasnya itu akan bersambung di halaman berikutnya. Kalau yang sebelumnya itu yang saya buat hanya ini satu faktur satu barang seperti ini. Nah, ini karena kemarin ada komentar satu minta dibuatkan transaksinya dalam satu faktur itu banyak barang. Nah, ini komentarnya saya sudah screen. Ini nah, ini seperti janji saya akan buatkan materinya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan materi. Seperti biasa saya sudah siapkan ini contoh materinya. Ini di dalam ada data penjualan. Ini ada data penjualan saya sudah siapkan. Kenapa saya siapkan data penjualan? Karena memang pembuatan faktur pajak keluar itu yaitu hubungan antara penjual dan pembeli. Di saat saya menjual, misalkan saya sebagai perusahaan, di saat saya menjual barang, di situ tugas saya habis itu saya mengeluarkan faktur pajak keluar untuk diberikan kepada pembeli. Nanti si pembeli akan input di faktur pajak masukan. Nah, ini saya misalkan contoh penjualannya seperti ini. Ini karena sudah ada lengkap, sudah ada nomor ref penjualannya, tanggal jual, nomor seri pajaknya. Ini terus ada outletnya, customer, pelanggan, NPWP, alamat, terus nama barang, quantity dengan harga. Nanti dari sini ini kita akan tahu DPP dengan PPN-nya. Nah, oke, ini di contohnya ini saya sudah pisahkan masing-masing faktur itu, saya pisahkan satu baris kosong. Nah, ini kenapa saya pisahkan satu baris kosong? Karena memang nanti caranya akan seperti ini. Nah, saya akan hapus dulu. Kita akan mulai dari awal. Ini anggap saja masih satu semua penjualannya. Ini saya hapus dulu. Anggap saja ini data penjualan masih satu semua. Nanti kita pisahkan satu-satu. Nah, terus ini formatnya. Nah, ini saya sudah buat juga sebenarnya, tapi ini seperti biasa juga ini saya hapus dulu. Nanti kita akan mulai dari awal inputnya, supaya nanti teman-teman tidak bingung mengikutinya. Nah, oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus tahu dulu di dalam data satu penjualan ini ada berapa faktur. Nah, cara menentukannya sisa kita lihat kalau bukan nomor ref penjualan ini banyak faktor. Ini ada nomor seri, ada tokonya juga bisa. Ini kan ada contoh di sini ada CV Maju Terus, ada CV Agung, ada CV Jaya Selalu. Nah, ini berarti terdiri dari beberapa faktur. Nah, saya akan pisahkan untuk mengetahui masing-masing faktur itu, saya akan pisahkan baris kosong tadi. Nah, ini kan ada A100, ini kan ada A100, B100. Nah, berarti ini
saya harus klik kanan sini, saya pisahkan baris kosong. Itu menandainya saya kasih warna saja. Nah itu warna biru misalkan. Terus B ke C. Nah, ini saya pisahkan lagi, saya tandai jadi terus ini D, saya pisahkan lagi, kasih warna lagi. Terus ini D ke E, ini saya pisahkan lagi. Nah, ini oke. Nah, ini berarti faktor yang akan kita buat itu ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor. Dan masing-masing di dalam satu faktor itu terdiri dari banyak barang. Nah ini barangnya, nama barangnya. Nah ini. Jadi dalam satu faktor terdapat banyak barang di dalam atau banyak item di dalamnya. Oke, saya sudah pisahkan. Terus saya harus jelaskan lagi masalah nomor seri pajak dengan NPWP. Jadi di dalam nomor seri pajak itu penulisannya, format penulisan nomor seri pajak itu seperti ini. Dia dipisahkan beberapa karakter, misalkan ini 005-21.25. Nah, ini penulisan asli nomor seri pajak. Tapi ini nomor seri pajak yang asli ini tidak akan terbaca nanti di e-faktur. Nah, di sini saya sudah siapkan ada kolom, saya sudah input ada nomor seri faktur pajak teks. Nah, di sini angka-angkanya sama semua 00521, hanya di sini tidak ada spasi, tidak ada tanda titik atau tanda strip atau karakter lainnya. Yang ada yang saya ambil hanya nilai 005, 21, 25 dan seterusnya ini. Nah, ini. Sama juga halnya dengan NPWP. Di dalam e-faktur itu yang dibaca itu format penulisan NPWP itu ini tidak dibaca yang ini. Padahal format penulisan asli NPWP itu seperti ini. Tapi untuk di e-fakturnya itu yang dibaca ini. Ini yang dibaca formatnya seperti ini, tanpa dipisahkan tanda titik. Nah, ini. Nah, dan untuk memisahkan NPWP dengan tanda titiknya ini, di sini saya sudah buatkan rumusnya. Ini ada nomor seri. Ini saya sudah rumusnya sudah ada. Nah, ini juga rumus NPWP sudah ada. Jadi ini yang kita lakukan, kita copy ini saja. Copy, Ctrl C, baru paste di sini nomor seri ini. Nah, ini sudah dapat. Terus NPWP-nya ini juga saya copy. Ini Ctrl C. Terus ini saya paste di sini. Nah, ini formatnya ini saya sudah buat ini. Nanti kalau ada yang mau minta formatnya, nanti di kolom deskripsi nanti saya simpan email. Nanti konfirmasi di kolom komentar supaya email saya nanti saya balas di email. Saya balaskan formatnya lewat email. Oke. Nah, ini saya anggap sudah ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu DPP dengan PPN ini. Ini saya sudah buatkan juga kolom khusus DPP dan PPN. Nah, kalau seperti ini kan masih campur ini. Ini masih subtotal semua, masing-masing item ada harganya. Nah, totalnya nanti ini akan jadi DPP ini. Nah, caranya itu kita zoom ini, klik zoom saja, terus ini kita jumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan subtotal ini nantinya akan jadi DPP di e-faktur. Begitu juga PPN. PPN itu sisa kita klik ini PPN-nya saya sini, enter. Nah, ini DPP dengan PPN-nya kita sudah dapat. Begitu juga dengan di bawah ini sama caranya dengan di atas tadi, sisa blok saja ini, zoom ini saja semua. Ini juga sama caranya. Nah, hasilnya ini DPP dengan PPN di samping. Nah, oke, ini saya anggap sudah dimengerti. Saya lanjut ke format CSV-nya. Nah, ini format CSV-nya tadi ini. Ini sudah ada, sisa kita input kode jenis transaksi seperti biasa 01. Ini kita langsung isi saja 01. Tanda petik dulu 01, enter. Terus ini 0, ini FG pengganti namanya, isi saja 0. Terus ini nomor seri pajak.
nomor faktur ini. Ini maksudnya tadi kita bisa, ini saya kasih rumus sama dengan baru saya kaitkan di data penjualan tadi. Ini yang saya ambil nomor seri teks yang ini, klik ini, enter. Begitu juga ini masa pajak. Ini masa pajaknya ini, karena sekarang misalkan saya buat faktur pajak ini di bulan 11, ini saya isi bulan 11. Sama dengan ini tahun pajak sekarang 2021, tanggal pajak ini sisa sama dengan lagi, baru klik data penjualan, cari tanggal pajaknya di mana. Ini saya ambil tanggal jual. Oke, masuk otomatis. Terus ini NPWP. NPWP juga sama caranya, sama dengan ini, mana NPWP sisa kita cari, klik di I2 ini, J2. Oke. Nama customer ini CV Maju Makmur, sama juga caranya sisa kita ini, sama dengan cari nama toko. Ini dan seterusnya, ini sama saja. Terus ini DPP dengan PPN. Ini DPP tadi ini sama dengan cari DPP-nya itu yang kita ambil ini DPP yang saya bikin tadi. DPP yang ini, enter lagi. Terus PPN juga kita ambil yang ini, enter. Terus yang lainnya ini biarkan defaultnya kosong. Ini juga kosong, ini 0, ini biarkan saja. Terus referensi ini kalau dalam e-faktur itu yang ini tadi, ininya. Ini namanya referensi. Ini namanya referensi. Ini. Berarti ini sisa kita klik lagi sama dengan cari kolom referensi tadi ada di mana. Ini referensi. Oke, enter. Sudah. Sekarang yang di baris off, baris di bawahnya lagi. Di bawahnya ini ada terdiri, ini biarkan kosong. Terus ini ada nama barang. Ini nama seperti biasa, nama barang sama dengan cari lagi di kolom barang. Mana barangnya tadi? Ini barang, nama barang, klik saja ini. Oke. Sama juga dengan harga satuan, klik sama caranya dengan yang lain. Masa pajak, sisa harga total. Harga total ini sisa kita kalikan sama dengan ini harga satuan kali jumlah barang, enter. Sudah dapat. Ini juga DPP dan PPN diulang dimasukkan di sini sama tadi, sama dengan cari DPP ini, terus PPN ini sama dengan cari lagi PPN nya ini. Oke. Yang lainnya biarkan default seperti ini, biarkan saja. Oke. Kalau ini kita sudah isikan rumusnya semua, sekarang kita sisa mau copy sekaligus. Caranya ini saya copy yang ini dulu, ini Ctrl C, baru saya blok ini sekitar berapa baris. Ini banyak item, berarti ada sekitar ini 59, sekitar 62 baris. Tapi biar saya tarik kasih lebih saja. Ini kalau sudah Ctrl C sini, blok ini sampai berapa tadi, 59. 59, biar kasih lebih supaya kita lihat ada lebihnya ini. Ctrl V. Ini sudah masuk semua. Ini kosong, berarti ini hapus. Berarti hanya 62. Tadi ada 59, cuma karena baris ini sudah terpakai 3 baris, berarti jadinya dia jadi 62. Ini sudah. Kalau sudah seperti ini, setiap baris 0000 ini kan kosong ini. Ini nanti kita filter yang ini. Ini filter dulu. Kita
filter dulu yang ini. Saya filter. Oke. Baru cari ini, select all, yang diaktifkan hanya angka 0 ini. Baru oke. Nah, jadi kan yang muncul hanya ini. Yang muncul hanya ini. Nah, kalau sudah seperti ini sisa kita copy, Ctrl C lagi, baru klik sini, paste, klik kanan, paste, ini juga paste, juga paste, juga paste. Nah, sekarang nomor serinya sudah berurut 15, 16, 17, 18, 19. Kalau ini sudah selesai, sisa kita ini aktifkan kembali. Select all-nya ini kita aktifkan kembali. Nah, baru oke. Nah, ini semua sudah terinput. Nah, ini. Nah, semua sudah ini. Ini format CSV-nya sudah mau hampir jadi. Nah, seperti ini format pembuatan CSV di e-faktur seperti ini. Ini setiap baris dipisahkan baris hijau ini berarti satu faktur. Ini satu faktur. Ini satu faktur lagi. Ini satu faktur lagi. Ini satu faktur lagi, sama, dan ini satu faktur lagi. Jadinya semua 5 faktur yang saya buat ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sisa kita save. Ya, save, baru close saja. Nah, ini filenya tadi sudah save. Seperti biasa, kalau di saya habis saya save seperti ini, saya copy ulang. Saya buat file backupan. Nah, ini yang saya copy, ini file yang tadi aslinya. Jadi file aslinya ini saya simpan untuk jaga-jaga jangan sampai error. Yang saya pakai nanti file kopiannya ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sisa kita buat file CSV-nya. Caranya kasih besar dulu. Ini klik kanan, move or copy. Terus ini new box. Oke. Nah, sekarang dia sudah jadi satu sheet, satu dokumen. Nih. Kenapa tadi saya copy karena pembuatan file CSV itu dia buat dokumen baru. Yang ini tadi hilang, hanya data penjualan yang ada. Dia jadi satu dokumen. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, sisa kita save. Kita save, file save as. Terus misalkan saya pilih simpan di desktop. Nah, ini saya simpan di desktop, misalkan. Terus pilih ini CSV, delimited ini file CSV-nya namanya. Nah, simpan filenya terserah, misalkan saya mau simpan 1, 2, 3, 4 namanya filenya. Filenya 1, 2, 3, 4 saya simpan di desktop, save, oke. Nah, ini sudah saya cek filenya. Nah, sekarang kita akan cek filenya. Nah, ini tadi file yang saya buat, file CSV-nya 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kalau sudah ada filenya seperti ini, sisa kita import di e-faktur. Nih, nah, ini saya sudah siapkan buka memang e-fakturnya. Ini kita pilih, pajak keluar, import. Import, karena di komputer saya itu selalu biasa pakai titik koma, ini saya ganti di titik koma. Misalkan, terus open file, cari file 1, 2, 3 nya tadi di mana? File CSV tadi. Nah, ini terus open. Nah, ini teman-teman, formatnya langsung oke. Berarti ini sudah jadi ya, formatnya diterima oleh e-faktur. Coba saya tes proses impor. Ini ada 5 faktur. Nah, ini dia. Impor data selesai, keterangan impor. Total objek 5, ya, sukses 5, gagal 0. Berarti yang sukses, berarti faktur yang saya buat ini sukses semua 5. Oke. Kalau sudah, sisa kita lihat lagi.
file yang saya import tadi dia berhasil masuk atau tidak. Saya akan cek filter tanggal faktur 21 bulan 11 2021. Oke. Terus masanya bulannya bulan 11. Oke, terus tahunnya 2021. Dan terus saya simpan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini file yang saya input tadi sudah berhasil masuk. Nah, CV maju terus, CV Jaya Selalu, Agung. Nah, ini teman-teman sudah berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini sisa kita upload saja. Nah, saya yakin yang sudah sering pakai e-faktur itu kalau hanya untuk uploadnya ini pasti sudah tahu semua. Nih, ini sudah selesai. Nah, cuman mungkin hanya sebatas di sini saja, saya tidak akan lanjutkan ke tahap upload seperti biasa karena ini hanya bahan untuk pembelajaran saja. Saya tidak akan lanjutkan ke tahap upload. Yang jelas ini sudah berhasil, sisa kita upload selesai. Nanti hasil pajaknya itu seperti ini. Karena yang kita buat satu faktur banyak barang, ini tadi ini banyak barang di dalam seperti ini. Nah, ini misalkan nanti kayak di ini tadi ribuan, barangnya ribuan, sama saja caranya. Ini sisa, berarti ini jumlahkan dulu semua yang ini supaya mendapatkan DPP dengan PPN-nya ini. Nah, ini sudah berhasil. Oke, teman-teman, saya anggap sampai di sini sudah bisa mengerti. Saya anggap sudah selesai. Seperti biasa saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mau minta formatnya, nanti saya akan simpan email saya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman konfirmasi di komentar nanti email saya. Insya Allah pasti saya akan kirimkan format filenya yang ada ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.